Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa penggemar sinetron Aku Titipkan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga pemirsa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan kita semua dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke bun, jumpa lagi dengan Cemimin di channel Arsip TV. Yang dimana kali ini Cemimin akan kembali menceritakan sinetron Aku Titipkan Cinta yang tayang setiap hari di Antv. Namun sebelum kita lanjut, Cemimin minta dibantu agar pemirsa tekan dan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar Cemimin bisa terus menceritakan sinetron Aku Titipkan Cinta setiap harinya. Oke bun, lanjut ke isi cerita berikutnya. Yang dimana kita tahu Richel melihat ada nama Kanja di bukunya Zaki. Richel pun kemudian pergi. Sedangkan di situ Rosi mencari-cari Richel karena Richel tidak ada di apartemennya. Kita lanjut ke episode malam ini ya bun. Dimana di situ kita lihat ya bun, Tante Rosi sedang berbicara dengan Kanja. Yang dimana saat itu ia telah tahu bahwa Zaki telah suka terhadap Kanja. Kemudian Rosi pun berkata kepada Kanja bahwa ia jangan bermimpi untuk menjadi menantu Adinata. Dan ia pun berkata kalau emang kamu bisa jadi menantu Adinata, mungkin itu kemujuran bagi kamu, kata Tante Rosi kepada Kanja. Di situ ya bun, kita lihat Kanja hanya terdiam. Ia merasa sakit hati atas apa yang dikatakan Rosi kepada dirinya, dan ia pun merasa tidak percaya diri. Nah, di adegan selanjutnya ya bun, di situ kita lihat rupanya Zaki ingin menemui Kanja, yang pada saat itu Kanja baru datang ke apartemennya. Kanja yang pada saat itu melihat Zaki, ia kemudian dengan buru-buru masuk ke apartemennya. Zaki yang melihat Kanja masuk ke dalam apartemennya, ia pun kemudian mengetuk-ngetuk pintu apartemen Kanja. Namun di situ terlihat ya bun, Kanja malah mengunci pintunya dan ia terlihat bersedih di belakang pintu. Sambil terlihat bersedih ya bun, sedangkan Zaki terus memanggil Kanja sambil berkata bahwa dia tidak akan pergi dari apartemen Kanja sebelum Kanja menemuinya. Ia tidak akan pergi dari situ dan ia mengatakan kenapa ia tidak ingin bertemu dengan Zaki. Nah, apakah masalah Kanja sebenarnya? Kenapa dia tidak ingin bertemu dengan Zaki? Kita lanjut ke adegan selanjutnya. Lain halnya dengan Marco. Rupanya ia bertemu dengan seseorang ya bun. Rupanya orang itu adalah pembantunya. Di situ terlihat ya bun, wanita itu segera menutup pintu rumahnya di saat ia melihat Marco. Rupanya ia merasa takut terhadap si Marco. Si Marco pun mengetuk-ngetuk pintu pembantu itu sambil berkata tidak tahu diri kamu terhadap wanita itu. Entah apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka ya bun. Kita tidak tahu siapa yang sebenarnya wanita itu. Kembali lanjut ke adegan selanjutnya. Lain halnya ya bun dengan Zaki yang pada saat itu ia bertemu dengan Eliza. Ia nampak marah terhadap Eliza dikarenakan Eliza selalu mengganggunya dan selalu ikut campur urusan dirinya. Di situ kita lihat Zaki berkata kepada Eliza bahwa ia akan mencari pembunuh ibunya, dan ia berkata bahwa ia akan membuat keluarga orang yang telah membunuh ibunya itu menyesal karena telah berani membunuh ibunya. Di situ kita lihat ya bun, Eliza kena batunya mendengar apa yang dikatakan Zaki. Namun Eliza malah mengancam Zaki tentang apa yang dilakukan Zaki kepada Salman, yang mana kita tahu bahwa Salman telah dipecat dari pekerjaannya oleh Zaki ya bun. Di situ kita lihat ya bun, Zaki malah kembali mengancam Eliza bahwa ia akan membongkar kedok
Elijah di depan semua orang, agar semua tahu siapa sebenarnya si Elijah itu. Nah, penasaran kan dengan cerita Cemimin? Apakah menurut kalian Jaki bisa membongkar kedok Elijah? Saksikan terus cerita lengkapnya di ANTV. Setiap hari tayang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cemimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.